pasca pembukaan mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke 276. Kemudian saham ini berbalik ke zona hijau ke 330, 356, kemudian di penutupan sesi pertama penguatan terbatas di 350. Keinformasi emiten pemirsa di mana PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau INET mencatatkan kelebihan permintaan dalam pelaksanaan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue. Nilai emisi dalam aksi korporasi ini mencapai 3,2 triliun rupiah. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Direktur Utama PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau INET Muhammad Arif mengungkapkan dalam pelaksanaan right issue tercatat sebanyak 99,3% pemegang HMETD melaksanakan haknya. Sementara itu, sebesar 0,7% HMETD yang tidak dilaksanakan justru direspons melalui pemesanan tambahan oleh para pemegang saham. Total dana yang masuk dari pemesanan tambahan tersebut mencapai 52 kali lipat dari jumlah yang tersedia atau oversubscribe. Dalam right issue ini, perseroan menawarkan sebanyak 12,8 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp250 per saham, sehingga nilai emisi yang dihimpun 3,2 triliun rupiah. Manajemen perseroan menyatakan dana hasil right issue ini akan dimanfaatkan untuk ekspansi jaringan serta memperkuat modal kerja perseroan dan entitas anak. Berdasarkan prospektus perseroan, sekitar 2,94 triliun rupiah dari dana right issue akan disalurkan sebagai setoran modal kepada anak usaha baru PT Garuda Prima Internindo untuk pengembangan jaringan Fiber to the Home atau FTTH berbasis teknologi Wi-Fi 7 yang ditawarkan menjangkau 2 juta pelanggan di wilayah Bali dan Lombok, sekaligus memperkuat kebutuhan modal kerja. Sebesar 215,38 miliar rupiah akan dialokasikan kepada anak usaha perseroan lainnya, PT Pusat Fiber Indonesia untuk melunasi biaya indivisible right of use, jaringan kabel bawah laut, ke PT Jejaring Mitra Persada, dan sisa dana akan digunakan sebagai modal kerja perseroan. Dari bagi sumber untuk ADC. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, beberapa menit jelang penutupan saham INET melesat di atas 15% pemirsa setelah sempat mengalami koreksi dalam secara intraday pasca pembukaan seiring juga dengan pelemahan dalam indeks harga saham gabungan sebelum berbalik arah menguat. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham INET di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, dibuka di zona merah pada pagi tadi di level 308 pasca pembukaan mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke 276. Kemudian saham ini berbalik ke zona hijau ke 330, 356, kemudian di penutupan sesi pertama penguatan terbatas di 350. Pembukaan sesi kedua melanjutkan penguatan di 360. Saat ini posisi INET berada di level 368 menguat 15%. Intraday tertinggi hari ini di sesi kedua di Rp378 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham INET dalam beberapa bulan terakhir. Grafis selanjutnya di perdagangan awal Juli, INET masih diperdagangkan di level 100-an, Agustus menguat ke 322, September dan Oktober lebih cenderung tertekan hingga November. Penguatan terbatas masih di 280-an, namun di awal Desember mengalami penguatan yang cukup signifikan, 685. Dari sisi penutupan, intraday sempat juga ke posisi di 700-an pemirsa. Kemudian pembukaan sesi kedua hari ini dalam beberapa hari terakhir atau pekan terakhir, INET lebih cenderung tertekan dan kembali diperdagangkan di level 300-an, Rp368 per sahamnya. Dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat grafis selanjutnya. Dari posisi pernya ada di 303,13 kali, kemudian PSR-nya di 85,61 kali, dan selanjutnya PBV-nya berada di kisaran 21,86 kali, 66 kali. Jauh di atas 1 kali dan PCFR di 70,06 kali. Updatean secara teknikal dan fundamental untuk INET, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.
Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah bergerak menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat di tengah indeks dolar Amerika masih bertahan di level penguatan. Dikutip dari RTI hingga Selasa siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,09% di level 16.770 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka terapresiasi di 0,21% di level 16.750 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Selasa pagi melemah tipis di 0,17% di level 97,471. Meski melemah, indeks dolar Amerika masih memiliki daya tahan setelah di Senin ditutup menguat tajam di 0,66% di 97,623. Dolar Amerika Serikat bertahan di level penguatan didukung data ekonomi Amerika yang positif serta perubahan ekspektasi kebijakan The Fed meskipun kekhawatiran soal potensi penutupan pemerintahan Amerika kembali mencuat. Selain itu, penguatan dolar Amerika terjadi setelah data manufaktur Amerika di Januari menunjukkan aktivitas kembali ke zona ekspansi. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.768 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.913 rupiah. Pound sterling di 22.973 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang di 107,90 rupiah. Keinformasi komoditas, harga minyak bergerak stabil di tengah meredahnya ketegangan Iran dan Amerika Serikat. Harga emas bangkit menguat 3% usai koreksi dalam setelah catatkan rekor tertinggi. Sementara harga batu bara jatuh terdampak profit taking usai naik 4 hari beruntun. Harga minyak dunia bergerak stabil di Selasa pagi waktu Asia, seiring pelaku pasar mencermati kemungkinan meredahnya ketegangan antara Amerika dan Iran. Sementara penguatan dolar Amerika membatasi ruang kenaikan harga. Melansir Reuters, harga minyak Brent naik tipis 0,1% ke 66,36 dolar Amerika per barrel. Minyak WTI Amerika menguat 0,2% ke 62,24 dolar Amerika per barrel. Sebelumnya harga minyak sempat turun lebih dari 4% di Senin, setelah Trump menyatakan Iran tengah melakukan pembicaraan serius dengan Washington. Harga emas melonjak lebih dari 3% di Selasa pagi waktu Asia, bangkit dari posisi terendah hampir 1 bulan di sesi sebelumnya. Kenaikan ini terjadi ketika pelaku pasar bersiap menghadapi minimnya rilis data ekonomi penting pekan ini akibat penutupan sebagian pemerintahan Amerika Serikat. Melansir Reuters, harga emas spot naik 3,7% di 4.837,16 dolar Amerika per troy ounce, setelah sehari sebelumnya menyentuh level terendah hampir 1 bulan. Di Kamis pekan lalu, emas sempat mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di 5.594,82 dolar Amerika per troy ounce. Dikutip dari Bloomberg, harga batu bara anjlok di perdagangan Senin. Usai harga batu bara naik 4 hari beruntun di Senin waktu setempat. Harga batu bara di pasar AS Newcastle untuk kontrak pengiriman Maret ditutup di 116 dolar Amerika per ton, melemah 1,28%. Di Jumat pekan lalu, harga batu bara melesat 5,14% di 117,5 dolar Amerika per ton, dan ini menjadi yang tertinggi dalam setahun terakhir. Harga batu bara jatuh diperkirakan terdampak profit taking setelah naik signifikan. Dari berbagai sumber, ada Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,48% di level 61,84 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 1,28% di 17.217 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga menguat signifikan di 5,27% di level 4.897 dolar Amerika per troy ounce. CPO melemah di 0,83% di 4.199 ringgit Malaysia per tonnya.